Selamat pagi Pak D, apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak Tut, saya sehat, saya baik. Pak Tut gimana kabar? Baik. Pak D, sesuai dengan janji kita kemarin, katanya Bapak mau ketemu dengan saya karena ada hal yang ingin Bapak diskusikan gitu. Benar begitu Pak D? Iya Pak Tut, benar sekali. Saya ingin ketemu Pak Tut, ada yang ingin saya diskusikan. Jadi saya kewalahan menghadapi salah satu anak saya di kelas ya. Jadi ketika saya sedang mengajar satu konsep, ada saja yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya begitu Pak. Itu masalah yang saya hadapi Pak. Oh baik Pak D. Kalau boleh tahu nih, apa yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian Bapak dan teman-temannya? Kira-kira bisa diceritakan apa Pak D? Jadi begini Pak Tut, jadi ada salah satu anak saya di kelas, dia sering sekali mondar-mandir ya, bolak-balik masuk kelas gitu ya. Jadi tanpa tujuan yang jelas. Di samping itu juga dia kadang-kadang saya perhatikan dia membawa makanan ke kelas. Jadi dia makan makanan itu di kelas sehingga teman-temannya memperhatikan dia, bukan memperhatikan saya lagi gitu Pak Tut. Ya. Dan kadang-kadang juga dia semacam mengeluarkan satu mainan gitu ya. Ini juga mengganggu daripada aktivitas di kelas, sehingga konsentrasi anak-anak tidak fokus ke saya lagi pada saat saya mengajar dan fokus kepada dia. Jadi begitu Pak Tut yang saya hadapi dalam pembelajaran jadi ya. Jadi itu yang dilakukan oleh siswa Bapak di kelas begitu. Nah, lantas situasi ideal apa kira-kira yang Bapak inginkan dalam situasi seperti ini Pak? Nah, tentunya saya ingin bahwa anak ini fokus menyimak penjelasan pada saat saya memberikan pelajaran di kelas. Itu yang saya inginkan. Jadi Bapak ingin murid Bapak ini bisa fokus menyimak penjelasan Bapak pada saat Bapak mengajar. Nah, supaya Bapak bisa fokus menyimak penjelasan Bapak pada saat Bapak mengajar, kira-kira hal apa yang perlu Bapak lakukan begitu? Ada 3 hal yang ingin saya lakukan Pak. Yang pertama, saya ingin berkomunikasi, melakukan pendekatan dengan anak itu sendiri ya. Mungkin duduk bersama apa yang dia hadapi. Kemudian yang kedua, saya ingin juga berbicara dengan orang tuanya, kira-kira berdiskusi apa penyebab anak ini seperti ini dan mencarikan solusi. Dan yang ketiga, tentu saya ingin meminta penjelasan pendapat dari teman-teman sejawat ya, teman-teman guru yang mungkin memiliki permasalahan yang sama seperti yang saya hadapi ya, sehingga saya dapat masukan itu yang saya ingin pada. Kalau saya garis bawahi ada 3 hal yang akan Bapak lakukan gitu ya. Pertama, pendekatan terhadap siswa yang bersangkutan. Kemudian yang kedua akan mendiskusikan dengan orang tuanya. Yang ketiga mungkin dengan teman sejawat yang punya pengalaman yang sama terhadap hal ini. Nah, kalau misalnya nanti Bapak mengambil rencana yang kedua, itu mau berdiskusi dengan orang tuanya begitu, kira-kira hal apa yang akan Bapak bicarakan atau diskusikan kepada orang tuanya Pak? Saya ingin secepatnya ya bertemu dengan orang tua, paling lambat lah minggu depan ya. Jadi saya akan diskusikan apa yang terjadi di kelas, apa yang dilakukan oleh anak ini, sehingga saya memperoleh penjelasan juga dari orang tuanya, apa latar belakangnya di keluarga dan seterusnya, sehingga kita bisa sama-sama mencarikan satu solusi pada ya, apa yang harus kita lakukan untuk komunikasi, pendekatan. Ya mungkin kalau kurang perhatian ya kita harus lebih fokus memberikan perhatian kepada anak itu sendiri, ya, sehingga dia lebih lagi termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dan fokus terhadap pelajaran yang kita berikan. Itu yang saya inginkan. Baik Pak D, ketika Bapak nanti berdiskusi dengan orang tua sudah bilang bahwa hal itu yang akan Bapak diskusikan gitu ya. Semoga permasalahan ini bisa segera teratasi Pak D, jadi melalui pola pendekatan dan komunikasi yang Bapak lakukan. Terima kasih banyak Bapak D sudah sangat memperhatikan tingkah laku dari anak-anak kita. Kita sadar bahwa karakter anak sangat penting untuk masa depan mereka. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Saya tunggu setelah minggu depan kita akan bincang-bincang lagi nanti apa hasil yang Bapak dapatkan setelah pertemuan dengan orang tuanya. Sekali lagi terima kasih Pak D. Ya, saya juga terima kasih Pak Tut atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa diskusi. Selanjutnya saya mohon maaf Pak Tut, saya ada yang mengajar lain. Saya izin dulu untuk melakukan tugas lain. Oke, silakan Pak D. Terima kasih.